merasa beruntung dapat menghadirkan narasumber hebat kita yang kompeten di bidang ini tentunya. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait jalannya acara hari ini. Yang pertama adalah durasi. Acara ini akan berlangsung selama sekitar 1 jam 30 menit dan kami akan menjaga waktu agar setiap sesi berjalan sesuai dengan jadwal. Kedua, interaksi. Setelah presentasi dari narasumber, akan ada sesi tanya jawab bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya atau melalui fitur chat yang tersedia di platform ini. Yang ketiga, sertifikat. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini hingga selesai akan mendapatkan sertifikat elektronik sebagai bukti partisipasi dalam webinar ini. Saya ingin mengingatkan bahwa meskipun kita berada di ruang virtual, kami berharap acara ini dapat berjalan dengan menyenangkan dan penuh interaktif. Jangan ragu untuk berinteraksi, bertanya, dan berpendapat. Tanpa berlama-lama lagi, akan saya perkenalkan dan saya bacakan CV-nya dari narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dodit Setiawan Santoso SPD. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kaligondang. Beliau berpengalaman pertama adalah mengikuti pembatik level 2 tahun 2024, pembatik level 3 tahun 2023, kemudian sebagai editor buku di penerbit Publishing Yogyakarta. Kemudian narasumber yang kedua kita adalah Ibu Ira Ismatul Hamidah SPD, guru bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Kaligondang, lahir di Purbalingga pada tanggal 1 Juni 1989. Beliau memiliki hobi menulis, puisi, cerpen, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa karya yang pernah diterbitkan. Berikut saya bacakan. Yang pertama, Kepala yang Terpenggal, Buah Bibir, Selamat, Surgaku, 3 Alinea Ayah, Penyesalan Terdalam, Bantuan Langsung Tunai, dan yang terakhir adalah Nirbita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dengan seksama dan semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita dapat menginspirasi kita semuanya. Monggo dipersilakan Bapak Dodit Setiawan Santoso SPD untuk menyampaikan materinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf tadi sempat komputernya mati, jadi ini baru saya hidupkan kembali. Oke, perkenalkan nama saya Dodit Setiawan Santoso dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang terhormat seluruh peserta workshop dalam kegiatan hari ini, terima kasih atas kehadiran di kegiatan workshop hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya ditugaskan sebagai pemateri pertama dalam kegiatan workshop yang bertemakan tentang social emotional learning menggunakan metode comic strip dalam pembelajaran teks amika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE atau istilah lainnya yaitu social emotional learning atau bisa disingkat SEL. Mohon izin, saya akan membagikan presentasi.
Oke, perkenalkan nama saya Dodi Setiawan Santosa, jabatannya sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kalikundang, Kabupaten Purbalingga. Pendidikan saya yakni S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pengalaman saya yakni menjadi peserta pembatik level 2 di tahun 2024, kemudian pembatik level 3 di tahun 2023, dan juga penerbit, ya, editor buku di penerbit Dipublish Yogyakarta. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan materi apa itu pembelajaran sosial emosional, ada baiknya saya ingin menanyakan terlebih dahulu perasaan Bapak Ibu peserta webinar dalam kegiatan hari ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan satu persatu. Jadi silakan sampaikan perasaan Bapak Ibu dalam kegiatan webinar hari ini. Bisa bahagia, bisa gelisah, sakit, kecewa, bingung, dan yang lainnya. Oke, silakan saya berikan waktu untuk menuliskan perasaan hari ini. Oke, terima kasih untuk Bu Darwati telah menuliskan bahagia. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Silahkan dituliskan. Ada yang greges, ya berarti sakit. Ya, ini terima kasih untuk Pak Dayat, Pak Nur Hidayat. Ya. Ada lagi yang lain? Bu Darwati berkomentar deg-degan, ya. Ya, rasanya deg-degan tapi bahagia. Oke, ada lagi? Ya, oke. Sama seperti Bu Darwati, saya pun merasakan bahagia sekaligus deg-degan juga sebagai pemateri pada workshop kali ini. Nah, ini merupakan bagian dari pembelajaran sosial emosional yang bisa kita terapkan di awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi bisa kita terapkan kepada peserta didik kita, ya, untuk mengobservasi terkait perasaan peserta didik yang nantinya akan kita ajar seperti itu. Jadi ketika kita sudah memahami perasaan mereka, jadi nanti kita bisa mengkondisikan diri atas yang terjadi pada diri mereka. Jadi bisa kita kasih solusi atau yang lainnya. Jadi sebelum pembelajaran ada baiknya kita netralisir atau kita normalkan terlebih dahulu. Oke, jadi itu tadi. Nah, kita masuk saja ke pembelajaran sosial emosional itu apa? Ya, jadi apa itu pembelajaran sosial emosional atau disingkat sebagai PSE? PSE sendiri itu adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, ya, yakni dilakukan oleh siapa? Yakni oleh peserta didik, yakni siswa, kemudian pendidik, yakni guru, dan juga tenaga kependidikan atau karyawan di sekolahan, ya, tenaga pendidik, ya, yang ada di sekolah. Yang ini dengan cara menerapkan, ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Jadi setiap anggota yang ada di komunitas sekolah itu wajib untuk menerapkan dan juga mengambil sikap positif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah. Agar apa? Yang pertama, agar memahami dan menghayati dan juga mengelola emosi. Nah, ini kaitannya dengan keterampilan kesadaran diri. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ya, ini kaitannya dengan manajemen diri. Kemudian yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini kaitannya dengan keterampilan kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini kaitannya dengan keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yakni kaitannya dengan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kelima ini merupakan keterampilan yang
disampaikan di dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi setiap dari kita itu harus bisa memiliki kompetensi dari kelima ini. Supaya apa? Supaya lingkungan yang positif itu kita bisa terapkan di lingkungan sekolah. Oke, seperti itu. Ini kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan manfaat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, ya, terlebih di lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran sosial emosional itu tadi kita sudah bahas ada 5 kompetensi sosial emosional. Ketika kita sudah menerapkan, ya, ketika kita sudah meningkatkan, ya, kompetensi sosial dan emosional tadi, itu nanti apa yang kita dapatkan yaitu adanya peningkatan perilaku positif. Ya, jadi ketika kita bisa berrelasi, ketika kita bisa menyampaikan perasaan apa yang sedang kita alami, kemudian kita mencari solusi atau saling memiliki satu sama lain, saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, nanti akan timbul peningkatan perilaku positif, ya. Kemudian ketika kita, ya, di lingkungan belajar kita itu saling mendukung, yakni ada tiga komponen tadi, yakni peserta didik, kemudian pendidik dan juga tenaga kependidikan ini saling mensupport adanya lingkungan yang positif, nanti akan ada pengurangan perilaku negatif yang bisa kita dapatkan. Ya, seperti halnya ketika kita saling berkomunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita paham apa yang orang lain rasakan, ya, itu akan tumbuh empati pada diri masing-masing dari kita. Sehingga apa? Sehingga terjadi pengurangan perilaku negatif. Kemudian ketika peningkatan sikap pada diri sendiri, kemudian adanya respect, adanya toleransi terhadap orang lain dan juga lingkungan sekolah, ini nanti akan mengurangi tingkat stres, ya, tingkat stres pada semua komponen yang ada di komunitas sekolah, seperti peserta didik, kemudian guru dan juga tenaga kependidikan. Jadi ketika semuanya saling memahami, insya Allah tingkat stres yang ada, yang bisa terjadi, ya, di lingkungan sekolah itu bisa teratasi. Dan juga ketika adanya sikap tersebut itu bisa meningkatkan performa akademik dari siswa itu sendiri. Ya, itu tadi manfaat pembelajaran sosial emosional ketika kita sudah menerapkan secara baik di lingkungan sekolah kita. Ya. Oke, baik, next. Kemudian tadi sudah kita sampaikan kompetensi sosial emosional itu ada 5, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang mana itu kelima kompetensi ini, ya, bisa menumbuhkan kecerdasan emosional. Dan ini sudah saya praktekkan dalam pembelajaran. Nanti kita coba untuk melihat, ya, dari praktek saya. Oke, sebenarnya, ya, dalam praktek pembelajaran sosial emosional atau PSE atau SEL, ya, social emotional learning, itu sebenarnya ada 3 khas, ya, dalam penerapannya. Ya, 3 khas di sini kaitannya dengan step by step, ya, ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, yakni ada pembukaan, ada inti, dan ada penutup. Ya, jadi dimungkinkan kegiatan pembelajaran sosial emosional ini bisa kita masukkan di dalam setiap tahapan demi tahapan. Ya, seperti halnya ketika di bagian pembukaan kita bisa melakukan pembukaan secara hangat. Dengan cara apa? Tahap ini membangun kedekatan, menghadirkan fokus, kemudian memberikan kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan juga berinteraksi serta rasa saling memiliki. Jadi kita bisa lakukan hal-hal yang sekiranya bisa membangun kedekatan kita terhadap peserta didik. Salah satunya apa? Dengan kita menanyakan kabar mereka saat itu.
dan juga hal-hal lain. Mari nanti kita bahas secara lebih lanjut. Kemudian kegiatan inti. Pada kegiatan inti kita bisa melakukan kegiatan relasi. Kegiatan relasi ini juga bagian dari pembelajaran sosial emosional. Ya, jadi tahapan ini memberikan kesempatan mereka, yakni kita, ya, kita peserta didik, kemudian dengan pendidik, ya, peserta didik dengan pendidik itu saling berinteraksi. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin saling berdiskusi, ya, saling merefleksi diri, ya, saling bertukar pendapat. Nah, ini merupakan kegiatan pembelajaran sosial emosional yang bisa kita lakukan pada kegiatan inti. Kemudian pada kegiatan yang terakhir, ketika kita berada pada tahapan penutup pembelajaran. Pada tahapan penutup pembelajaran kita bisa menutup dengan cara yang optimis, yakni menggabungkan refleksi, kemudian kita mengapresiasi pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya, kemudian memperkuat pembelajaran yang sudah kita lakukan. Itu merupakan penutupan yang optimis. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam pembelajaran sosial emosional itu sangat mudah sekali kita terapkan, yakni di bagian pembuka, kemudian ada di bagian inti dan juga bagian penutup. Itu bisa kita masukkan pembelajaran sosial emosional. Yang mana ini pasti akan membuat kegiatan pembelajaran kita semakin menarik dan juga rasa saling memiliki, rasa saling memahami, kedekatan antara peserta didik dengan pendidik ini pasti akan lebih erat lagi, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak itu bisa tercapai secara maksimal. Jadi bisa kita terapkan hal itu. Oke, lanjut, kita langsung ke pembahasan satu demi satu dari 3 khas, ya, pembelajaran sosial emosional ini, ya. Nah, ini pembukaan. Nah, pembukaan yang hangat ini tadi sudah kita sampaikan, ini membangun kedekatan, menghadirkan fokus secara penuh, ya. Ini cakupannya apa saja? Ini cakupan kompetensinya itu mencakup kesadaran diri dan manajemen diri. Mari kita coba buka. Jadi kerangka kompetensi sosial kesadaran diri, ya, ini salah satunya yaitu memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, ya. Contoh penerapannya seperti apa? Ya, bentuk implementasinya semisal kita, ya, di pembelajaran itu sedang ingin menanyakan perasaan kepada anak. Nah, ini bentuk implementasinya berarti integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kegiatannya apa? Ketika masuk kelas, anak-anak berbaris, kemudian menempelkan nama murid pada roda emosi yang sudah disediakan. Itu salah satu cara, ya, yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kegiatan kesadaran diri yang mana itu merupakan praktek pembelajaran sosial emosional, ya. Kemudian kegiatan ini fungsinya untuk apa? Yakni untuk mengidentifikasi emosi diri, ya. Jadi bisa kita terapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Bisa juga nanti saya akan tampilkan ketika pembelajaran, ya. Berarti pas di pembelajaran, ya. Kemudian yang terlibat siapa? Yakni guru dan juga murid, ya. Nah, pelaksanaannya di mana? Di kelas. Waktunya sekitar 10 menit, ya. Perlengkapan yang dibutuhkan apa? Roda emosi, atau mungkin bisa Bapak Ibu menggunakan teknologi yang sekarang bisa digunakan seperti Google Form atau mungkin polling yang ada di WA, itu bisa Bapak Ibu gunakan dalam melaksanakan kegiatan ini, ya, kompetensi kesadaran diri, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh guru? Nah, semisal di sini saya gambarkan, ini ada bu guru, ini ada anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian pagi ini? Yuk tempelkan nama kalian pada roda emosi sesuai dengan perasaanmu hari ini. Nah, akhirnya apa si anak? Nah, menempelkan nama-nama mereka di roda emosi.
itu salah satu yang bisa kita terapkan ya untuk mengetahui perasaan peserta didik ya yang nantinya akan kita ajar ya. Oke, kemudian yang kedua ya kaitannya dengan kompetensi manajemen diri. Ya, kompetensi manajemen diri di sini ya, yakni kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Ya, di sini tujuannya yakni untuk mengelola emosi diri. Ya, implementasinya seperti apa? Yakni ya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Contohnya dengan kita memberikan atau membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat untuk apa? Sebagai aturan kegiatan yang ada di kelas. Ya. Aturan yang mana ini dibuat oleh guru dan juga bersama peserta didik. Kegiatannya apa? Guru meminta murid untuk mengingat ya dan membaca keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama. Nah, melalui kegiatan ini ya kita dapat apa? Mengolah emosi diri. Ya. Kemudian menggunakan strategi pengelola stres. Ya. Jadi dengan perasaan tadi yang awalnya kita sampaikan, ya, akhirnya kita carikan solusi di tahapan yang kedua, ya, yakni tadi manajemen diri. Ya. Kemudian membantu untuk membangun ya kegiatan bermakna atau meaningful. Ya. Nah, yang terlibat siapa? Guru dan siswa. Waktunya berapa? 5 menit. Ya. Ini dilakukan di bagian apa? Di bagian pembuka pembelajaran. Di mana dilakukannya? Di kelas. Perlengkapannya yakni keyakinan kelas. Ini adalah salah satu yang bisa kita terapkan ya dalam meningkatkan keterampilan manajemen emosi. Ya. Nah, ini saya dramakan ya. Jadi ini ada guru, ini ada anak-anak. Anak-anak sangat penting dalam mengelola diri dan manajemen diri agar mampu mengelola emosi, pikiran dan perilaku dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, masih ingatkah kalian keyakinan kelas kita? Ada yang menjawab selalu menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itu merupakan aturan-aturan. Ketika aturan itu sudah dibuat bersama, ya, itu nanti akan menjadi sebuah parameter sehingga ketika anak itu melakukan tindakan yang kurang positif itu akan menjadi sebuah alat atau sebuah solusi ya untuk bisa kembali mengelola emosi yang sedang mereka rasakan ya. Nah, di sini saya akan tampilkan salah satu kegiatan ya pembelajaran sosial emosional yakni keterampilan kesadaran diri dan juga keterampilan manajemen emosi ya. Silakan diperhatikan.
Mohon maaf Pak Dodit. Gimana? Tidak muncul dari materinya. Tidak muncul. Oh, Iya. Dari tadi berarti. Iya. Oh iya. Saya sudah chat tapi mungkin belum terbaca. Oke. Terima kasih udah. Iya. Sebentar. Sudah, Budar? Iya, sampun Pak. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Iya, dari awal-awal. Dari videonya saja atau dari awal? Halo? Dari videonya dulu aja Pak. Oh, oke, ya. Iya. Oh iya. Oke. Nanti Ya. di share nggih materi nggih Pak. Oke, saya share nanti materi. Nggih Pak, pantun nuwun. Ya, saya review dulu aja. Jadi kegiatan sosial emosional itu sebenarnya ada 3 khas penerapan, yakni ada pembukaan yang hangat, ya, itu kita terapkan di bagian pembuka kegiatan pembelajaran. Nah, tahapan ini difungsikan untuk apa? Untuk membangun kedekatan, kemudian menghadirkan fokus secara penuh atau mindfulness, kemudian memberikan kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, berinteraksi, dan rasa saling memiliki. Itu kita bisa terapkan dalam pembuka kegiatan pembelajaran kita. Kemudian di bagian inti kita bisa menerapkan juga pembelajaran sosial emosional itu dengan cara apa? Membangun atau melibatkan murid, ya, membangun relasi, ya. Jadi tahapan ini, ya, ini ada tahapan untuk peserta didik, ya, dengan peserta didik lain itu saling berinteraksi atau berdiskusi. Kemudian di bagian kegiatan penutup, ya, pembelajaran sosial emosional pun bisa kita terapkan, yakni dengan cara penutupan yang optimis. Ya, tahapan ini digunakan untuk apa? Menggabungkan refleksi, yakni kegiatan refleksi kita, kemudian adanya apresiasi kegiatan yang sudah kita laksanakan, dan cara-cara positif untuk memperkuat pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, jadi secara garis besar seperti itu. Nah, untuk tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah pada bagian pembuka yang hangat, ya, pembukaan yang hangat. Nah, langsung saja ke video yang tadi saja, ya. Jadi cakupan pembelajaran awal, ya, ini pembukaan yang hangat itu cakupannya yakni ada kesadaran diri dan juga manajemen diri, ya. Nah, jadi di sini saya terapkan ada kegiatan, ya, bertanya perasaan kepada peserta didik, kemudian mengoreksi perasaan mereka, ya, kemudian juga dilanjutkan dengan kegiatan menanyakan kegiatan hari itu, ya. Nah, difungsikan untuk membangun kedekatan antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian diakhiri kegiatan pembelajaran dengan penuh kesadaran, yaitu meaningful, ya. Coba kita perhatikan secara bersama. Videonya belum jalan ya Pak? Gimana? Videonya belum berjalan. Enggak jalan? Nggih, videonya. Enggak jalan videonya? Boten. Oh iya. Kalau kayak gini, jalan? Ya sudah Pak, sudah berjalan. Oh iya.
Maaf Pak Dodit, volumenya Volumenya nggih, belum terdengar. gimana, Saudara? Sudah? Belum Pak. Gimana, Bu? Volumenya tidak terdengar sampai sini Pak. Volumenya? Nggih. Tidak terdengar, Bu? Tadi? Halo? Nggih, untuk volume dari video yang Bapak tampilkan tidak terdengar sampai sini Pak. Tapi ada suaranya apa enggak? Suara jenengan ada Pak? Suara di video? Tidak ada. Tidak ada. Nggih. Oh, iya. Atau ini aja langsung ya di video sini. Oh, nggih. Nih, ada suaranya? Ada nggak, Bu Darwati? Belum Pak. Belum terdengar. Tidak terdengarnya kenapa ya? Mungkin pakai speaker atau ya Pak? Pakai speaker. Nggih. Pakai speaker. Apa ini kok Mbak menampilkan video aslinya yang tidak di dalam PowerPoint? Kalau di dalam PowerPoint nggak muncul suaranya ya? Tidak muncul suaranya Pak. Mungkin Oke. coba pakai itu aja, video aslinya Video saja. asli langsung ya. Nggih, coba. Mungkin bisa terdengar sampai sini Pak. Coba ini ya. Ya, oke, saya muat ulang. Gimana, Bu Darwati? Ada suaranya? Belum terlihat Pak. Videonya tidak muncul. Nggih. Ini gimana? Ada suaranya? Ada Belum. suaranya? Belum? Belum. Belum. Apa pakai earphone itu Pak? Ya, ini karena terkendala videonya ya berarti ya. Nggih. Oh, mungkin juga bagian audio. Gimana? Ada suaranya? Coba diulang lagi, Pak. Tidak terdengar, Pak. Sampai sini, Pak. Oh, tidak terdengar. Pak Fatih bisa itu? Orang terdengar suaranya gimana itu?
Kayaknya yang videonya. Oh, videonya? Iya. Saya kan mau bagi video ya. Ini ya. Meet-nya mana Google Meet? Di ini ya? Ya. Sembunyikan aja. Coba bisa. Jadi ganti-ganti ini ya Pak. Ada nggak bisa? Ada suaranya, Budar? Halo? Nggak ada ya? Ada Pak, ada suaranya. Jangan di luar Pak, jangan di PowerPoint. Jangan di luar. Atau stop dulu ya? Iya. Jangan lewat PowerPoint tapi langsung video talk gitu. Video di luar slide. Biasanya di dalam slide. Terus skip di presentasi kayak. Iya, nah. Jadi ya. Terdengar ya Pak? Halo? Belum? Halo Bapak Ibu, apakah terdengar? Halo? Iya Pak. Belum. Belum terdengar Pak. Enggak. Lagi ganti balik lagi mau Pak. Mulai. Terdengar apa enggak, Budarwati? Bagaimana kalau disampaikan intinya saja Pak dari video tersebut? Jenengan menceritakan Oh ya. ulang semawon nggih. Enggak Karena ya. memang Oh kendala ya. itu. Play-nya ya. Oh ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Budarwati. Ya. Jadi Iya. maaf atas kendala yang terjadi. Ya. Ini tadi dari video ini ya saya tampilkan di sini saya sedang menanyakan perasaan ke anak-anak. Kemudian saya sampaikan hasil dari polling yang anak-anak sudah tuliskan di Google Form yang sudah saya buat. Kemudian anak-anak saya panggil perwakilan ya 2 anak ya yang polling pertama tentang yang mengantuk, karena yang paling banyak itu yang mengantuk. Ini saya memanggil salah satu anak kemudian menanyakan alasan dia mengantuk ya. Kemudian menyampaikan pertanyaan lagi, adakah solusi yang bisa dia lakukan untuk mengatasi mengantuk itu. Nah, akhirnya si anak tersebut menyampaikan ada, salah satunya dengan mencuci muka. Kemudian responden yang lain, yakni yang bahagia, ya, ini saya tanyakan juga alasan dianya bahagia. Nah, kemudian di akhir kegiatan menanyakan perasaan, saya berikan apresiasi. Kemudian saya tanyakan tentang hal yang sudah mereka lakukan. Ya, akhirnya mereka menjawab sudah sarapan ya, atau sudah makan, kemudian mandi, hal yang sudah dilakukan hari ini. Ya, termasuk
di pembelajaran sebelumnya mereka telah melaksanakan kegiatan ulangan harian. Ya, akhirnya saya tanyakan tentang kegiatan tersebut, termasuk hasilnya bagaimana. Ya, hasilnya bagaimana. Nah, itu digunakan untuk membangun kedekatan antara kita dengan siswa. Ya. Kemudian di bagian akhir, ya, saya mempraktekkan praktek mindfulness atau teknik menggunakan teknik stop. Ya, di sini saya menerapkan pembelajaran sosial emosional, ya, dengan menyampaikan langsung dan juga memberikan sebuah musik kepada anak-anak. Ya, nah itu tadi ya yang bisa kita lakukan di bagian pembukaan dari pembukaan pembelajaran kita untuk praktek pembelajaran sosial emosional. Kemudian ya 3 khas yang kedua, yakni di bagian inti, ya, kita bisa melibatkan murid untuk melaksanakan kegiatan relasi. Cakupan kompetensi pembelajaran sosial emosional yang bisa kita lakukan adalah kesadaran sosial dan juga keterampilan berelasi. Ya. Ya, ini muncul apa enggak Bu Darwati? Enggak ya? Videonya muncul Pak, tapi tidak berjalan. Oh iya. Ini PowerPoint harusnya, bentar. Saya tutup dulu aja. Nih muncul. Halo? Iya, muncul Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di kegiatan inti bisa kita lakukan kegiatan berelasi, ya. Ya, salah satunya dengan kita membagi kelompok, ya. Jadi dengan kita membagi kelompok itu kita telah menerapkan kesadaran sosial, ya. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan relasi, yaitu mempertimbangkan pandangan dari orang lain, mengakui kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Ya, jadi dengan relasi kita membagikan kelompok kepada anak, mereka akan saling membagi pandangan mereka terhadap apa yang mereka akan atasi. Ya, yang terlibat siapa? Guru dan juga murid. Nah, di mana? Di kelas. Kemudian waktunya berapa? 30 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan yakni LKPD. Ya. Apa yang dikatakan oleh guru? Nah, contohnya di sini. Sekarang kalian buat menjadi 4 kelompok. Kemudian kalian diskusikan tentang topik nama-nama provinsi di Indonesia. Ya. Kemudian Bapak akan sediakan pada LKPD diskusikan dengan baik, gunakan bahasa yang baik dan saling menghargai setiap pendapat teman yang lain. Apabila ada yang tidak sependapat, silahkan boleh disampaikan. Ya. Nah, ini merupakan salah satu penerapan kesadaran sosial. Ya. Kemudian pada keterampilan yang lain, yakni keterampilan berelasi, ya, yakni kemampuan untuk membangun, mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, ya, yang saling mendukung. Nah, implementasinya apa? Yakni kaitannya dengan mengajar guru dan juga kurikulum akademik. Deskripsi kegiatannya, guru meminta murid untuk memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, jadi meminta memecahkan masalah. Kemudian apa yang didapat oleh murid? Berkomunikasi secara efektif, mengembangkan hubungan positif, kemudian mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang terlibat guru dan murid. Waktunya selama 30 menit dilakukan di kelas, perlengkapan masih sama LKPD. Ya, apa yang dikatakan oleh guru? Pecahkan kasus yang ada di LKPD. Ya, bersama dengan kelompok masing-masing. Silahkan kalian bekerja sama dengan baik dan kompak, ya, dengan sesama anggota kalian agar masalah mudah dipecahkan bersama gunakan
bahasa yang baik dan mudah dipahami. Nah, akhirnya siswa ada yang bilang seharusnya, ya, memang begitu solusinya. Ada yang bilang setuju, saya setuju dengan pendapat kamu. Nah, itu hal-hal yang bisa terjadi dalam kegiatan relasi. Ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di sini, saya membagikan LKPD kepada peserta didik. Ya. Nah, sebelum membagikan LKPD, saya pun membagi sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, di sini saya membagikan kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Ya. Kemudian, ya, saya menginstruksikan kepada peserta didik untuk saling berdiskusi. Ya. Diskusi tentang LKPD yang sudah mereka dapatkan, ya, dari guru. Ya. Akhirnya mereka berdiskusi dan saya meminta di akhir kegiatan diskusi untuk mereka presentasi. Ya, perwakilan dari setiap peserta didik berdasarkan gaya belajar. Ya, ada yang auditori, ada yang perwakilan dari visual, ada yang perwakilan dari kinestetik. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah, oke, mungkin sebelum ke bagian penutup ada yang mungkin perlu ditanyakan dulu, ya. Jadi sudah kita sampaikan tadi ada sekitar 3, ya. Tapi sudah kita bahas. Maaf, ya. Gimana? Untuk sesi tanya jawab nanti aja ya. Nanti setelah Bu Ira menyampaikan materi. Oh iya, berarti langsung saya lanjutkan aja ya. Oh iya. Ya, bagian penutup, ya, di bagian penutup kita bisa menerapkan kegiatan penutupan yang optimis, ya. Yakni kita akan menggabungkan kegiatan refleksi, apresiasi, dan cara positif yang lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Di sini kompetensi yang dikembangkan yakni tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini langsung saja ke implementasinya, ya. Nah, ini tentang refleksi akhir. Jadi setiap guru pasti akan melaksanakan refleksi akhir, ya. Dengan kegiatan ini, ya, kita meminta masing-masing murid untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, melalui kegiatan ini, murid dapat menunjukkan keterbukaan pikiran, kemudian berlatih membuat keputusan yang beralasan setelah menganalisis informasi dan fakta yang didapatkan saat pembelajaran. Yang terlibat adalah guru dan juga murid. Kegiatannya di kelas, waktunya sekitar 10 menit. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah penting mempelajari topik hari ini? Penting sekali, Bu. Nah, itu contohnya, ya. Nah, di sini, ya, yang sudah saya terapkan, ya, 3 khas yang terakhir, yakni penutupan secara optimis, ya. Saya mengawali dengan memberikan tayangan video motivasi, ya. Tayangan video motivasi. Di sini tayangannya, ya. Kemudian di video ini ada amanat yang bisa kita ambil. Nah, itu bisa menjadi langkah ketika Bapak Ibu ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional, yakni untuk memperkuat tema yang atau materi yang Bapak Ibu bawakan. Kemudian, ya, saya mengajak murid untuk merefleksi diri, ya, dari kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Jadi dengan cara, ya, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian berkomitmen secara bersama untuk bisa menerapkan materi yang sudah dipelajari, ya. Kemudian sebelum pembelajaran berakhir, ya, saya mengajak murid untuk mengapresiasi diri dengan cara menepuk dada mereka dan juga memberikan apresiasi kepada diri, ya. Semisal, terima kasih diriku, ya, terima kasih diriku, kemudian menyampaikan hal-hal yang lain, ya. Jadi
Di sini fungsinya untuk memberikan suntikan semangat untuk diri dan juga mengapresiasi bahwa diri kita itu sudah optimal mungkin dalam mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi sebelum pembelajaran selesai itu saya mengajak murid untuk melakukan apresiasi terhadap diri mereka. Ya. Jadi mungkin gambarannya seperti itu, 3 khas yang ada di dalam pembelajaran sosial emosional. Ya. Itu tadi materi ya yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi di dalam pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya kunci pentingnya hanya 3 khasnya. Ya. 3 khas dalam pembelajaran sosial emosional, yakni pembukaan yang hangat, kemudian kegiatan relasi, dan juga penutupan yang optimistik. Oke, mungkin seperti itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator yakni Bu Darwati. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin atas penjelasannya. Berikutnya adalah tentang penerapan sel dalam pembelajaran teks anekdot yang akan disampaikan oleh Bu Ira Ismatul Hamidah SPD. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Darwati selaku moderator. Selamat siang Bapak Ibu di Zoom kita kali ini. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang Bu Ira. Ya. Kalau tadi Pak Dodit sudah menyampaikan 5 kompetensi sel ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan penerapan social emotional learning pada comic strip. Sebentar. Saya share materinya dulu, guys. Oh, nggak muncul, sebentar. Kok nggak muncul materinya ya? Apa udah mati suruh share screen? Oh ya, ini udah. Sebentar nih Bapak Ibu, ini saya kok tidak bisa ya? Oh ini ada. Sudah terlihat materinya, Bapak Ibu? Sudah. Belum. Belum muncul. Sudah. Oh ya, mungkin karena tadi masih loading ya. Baik, untuk hari ini yang akan saya jelaskan sel dalam pembuatan komik strip. Yang pertama untuk tujuan, ini nanti tujuan yang didapatkan oleh siswa setelah melalui proses kreatif komik strip. Kemudian nanti juga ada manfaat sel dalam komik strip dan langkah-langkah penerapan sel berbasis komik strip. Selanjutnya ini adalah pengetahuan awal kita. Iya, jadi ada pengertian dari teks anekdot. Ini adalah teks cerita singkat lucu dan mengesankan yang mengandung unsur kritikan atau sindiran halus kepada seseorang atau tokoh. Ya. Jadi
nanti dari teks anekdot ini kemudian diubah menjadi comic strip. Comic strip sendiri ini disebut dengan komik potongan yang merupakan jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa panel sebuah gambar. Namun, komik strip tetap mengungkapkan gagasan isi dan alur ceritanya secara utuh. Komik strip mudah sekali ditemukan dalam berbagai surat kabar atau majalah anak seperti majalah Bobo atau harian Kompas. Komik strip lebih fokus pada satu isu saja, misal tanggapan dari sebuah peristiwa atau isu-isu yang sedang ramai dibicarakan publik. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat komik strip di media-media cetak maupun media digital nih. Nah, kemudian ini tujuan sel dalam komik strip berdasarkan 5 kompetensi sosial emosional. Untuk 5 kompetensi sosial emosional ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dodit. Namun ini saya sampaikan lagi terkait dengan komik stripnya. Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri. Ya, mengenali emosi. Jadi di sini siswa dapat mengekspresikan emosi karakter dalam komik mereka, seperti kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, atau ketakutan, atau bahkan kelucuannya dari komik yang mereka punya. Selanjutnya, memahami kekuatan dan kelemahan. Melalui karakter yang mereka ciptakan, siswa dapat merefleksikan kekuatan dan kelemahan mereka, kelemahan diri sendiri. Selanjutnya ada meningkatkan manajemen diri. Di sini yang pertama itu mengatur emosi, yaitu saat menciptakan cerita yang melibatkan konflik atau tantangan, siswa belajar mengelola emosi karakter dan mencari solusi yang konstruktif. Kemudian membuat keputusan. Siswa harus membuat keputusan tentang alur cerita, karakter, dan pesan yang ingin disampaikan oleh siswa melalui komik stripnya. Jadi mereka berlatih untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Gitu, nggih. Jadi yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial. Yang pertama, memahami perspektif orang lain. Siswa dapat menciptakan karakter dengan berbagai latar dan perspektif yang berbeda. Dan mencoba memahami bagaimana mereka berpikir dan merasa. Contohnya dari komik yang siswa saya buat, itu ada yang menciptakan tokoh nelayan, ada tokoh IRT, ibu rumah tangga maksudnya. Kemudian ada tokoh petani, pemuda, Pak RT, Pak Lurah, begitu. Selanjutnya adalah empati. Melalui cerita yang mereka buat, siswa dapat mengembangkan empati terhadap orang lain dan memahami pentingnya menghargai perbedaan. Nah, tujuan yang keempat, meningkatkan keterampilan berhubungan, itu dengan cara yang pertama, bekerja sama. Ya, jadi proyek ini kan berkelompok, guys. Siswa belajar untuk bekerja sama, berbagi ide, dan mencapai kesepakatannya. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di sini siswa menentukan cerita secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan audiens mereka dan menentukan cerita yang relevan dan menarik. Selanjutnya membuat pilihan yang kreatif. Dalam pembuatan komik ini siswa harus membuat pilihan kreatif dalam hal desain, ya, manfaat sel dalam pembuatan komik. Yang pertama ini untuk meningkatkan kreativitas, siswa dapat mengeksplorasi ide-ide baru dan mengekspresikan diri dengan cara unik. Lalu meningkatkan keterampilan literasi. Jadi dalam komik ini, pembuatan komik ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan membacanya, menulisnya, dan memahami teks, menggambar, serta mewarnai. Ya, jadi kemarin ada beberapa siswa yang
lama tidak menggambar, kemudian sangat senang ketika mereka diminta untuk menggambar komik. Gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Jadi siswa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Lalu membangun kepercayaan diri, siswa dapat merasa bangga atas karya mereka dan lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Dan untuk komik strip ini tidak hanya bisa diterapkan di bahasa Indonesia saja, ya, tapi mungkin mata pelajaran lain yang Bapak Ibu guru ampuh bisa menggunakan komik strip. Ini langkah-langkah membuat komik strip. Pertama itu menentukan tema, ya, tema yang relevan. Kebetulan saya mengajar di akuntansi, jadi ini sesuai jurusan. Adalah teks dari buku pegangan kami, meningkatnya sektor perekonomian Indonesia. Ini teks eksposisi. Lalu dari teks eksposisi ini nanti diubah menjadi teks anekdot. Yang beranggotakan 5 hingga 6 siswa dari berbagai kemampuan dan latar belakang untuk mendorong kolaborasi dan saling belajar. Sebentar. Udah berarti. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini membentuk kelompok heterogen agar saling berkolaborasi dan saling belajar. Selanjutnya, siswa menentukan peran dalam kelompok, misalnya ada yang sebagai penulis cerita, ada yang sebagai ilustrator, dan mungkin pewarnanya gitu. Nah, di sini ada perencanaannya. Mulai di untuk mengubah teks eksposisi menjadi teks anekdot, ini yang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi sebelum membuat komik strip, mereka mengubah teks eksposisi dulu menjadi teks anekdot, lalu mengubah menjadi dari teks anekdot menjadi komik strip. Tujuannya apa? Agar komik strip ini berisi cerita lucu yang menyindir. Itu inti dari teks anekdot, dari anekdotnya sendiri. Jadi komik strip itu kan bermacam-macam tergantung temanya, ya. Tapi di sini saya menyampaikan untuk teks anekdotnya tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Jadi komiknya harus lucu dan menyindir, begitu. Kemudian pemetaan cerita dalam komik. Jadi setelah teks anekdot itu sudah dibuat, siswa mulai membuat storyboard atau alur cerita sederhana untuk memvisualisasikan ide mereka. Ini mulai membuat komik stripnya dengan diawali dengan membuat storyboardnya. Lalu pada proses pembuatan komik strip, yang pertama penulisan skripnya. Jadi tadi siswa menulis dialog dan narasi untuk karakter dalam komik strip. PPT-nya enggak muncul. Oh, ini tidak muncul, Bu, ya. Ulangi lagi. Sudah muncul, Bu? Belum. Mungkin loading dulu. Sudah muncul? Sudah, ya. Ya,
Selanjutnya ada brainstorming dan perencanaan. Siswa mulai diskusi untuk mengubah teks eksposisi. Oh, ini tadi sudah ya? Sudah ini. Proses pembuatan, nah di saat mengawalinya dengan penulisan skripnya, siswa menulis dialog dan narasi untuk karakter dalam komik. Kemudian pembuatan gambar. Siswa membuat gambar untuk setiap panel komik dengan memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jadi di pembuatan gambar ini siswa bisa menentukan karakter-karakter baru yang mereka inginkan. Atau bisa juga menggunakan karakter yang sudah ada. Jadi beberapa komik yang kemarin saya lihat dari anak-anak itu ada yang membuat karakter Chibi, dari Chibi Maruko-chan itu. Terus ada karakter Samson atau apa itu ya, yang karakter lama itu. Kemudian ada pewarnaan dan penyelesaiannya, siswa mewarnai komik strip dan menambahkan detail alis. Materinya masih ada nggih, Bu Darwati? Masih. Nggih, ini selanjutnya dan refleksi. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan komik strip mereka di depan kelas. Kemudian mengajak siswa. Ini saya tidak menghadirkan videonya, gambar saja ya. Ini pertanyaan refleksi yang saya sampaikan ke murid-murid. Apa yang kamu rasakan saat membuat karakter ini? Bagaimana kamu mengatasi teman kamu? Apa pesan yang ingin kamu sampaikan melalui komik ini? Apa yang kamu pelajari dari proyek ini? Ya, dan ini jawaban dari beberapa siswa ya, tidak bisa saya tampilkan semuanya. Saya akan membacakan, mungkin ini punya salah satu kelompok saja. Jadi yang kami rasakan saat membuat karakter ini adalah kami merasa bahagia, karena saat membuat cerita ini kami juga membuat dengan candaan, yaitu karena konsep dari teks anekdot sendiri itu tadi harus berupa cerita lucu yang menyindir. Kami juga merasa bangga karena kami dapat menghasilkan karya berupa komik serta teks anekdot. Saat membuat kami juga merasa senang karena kami mengerjakan dengan bekerja sama. Ada juga waktu tertentu kami merasa bingung, tapi dapat kita atasi bersama. Cara kami mengatasi konflik dengan teman kelompok adalah dengan cara berbagi pendapat, mencari solusi untuk mengatasi konflik. Kami juga bekerja sama dengan mendiskusikan secara bersama-sama untuk menemukan solusi yang kami harapkan. Lalu pesan yang ingin kami sampaikan, program yang dibuat pemerintah ini mengenai teksnya, teks siswa. Kami harap program-program yang dibuat pemerintah bisa mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Selain itu, kami juga berharap perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Baik, ini pesan yang disampaikan oleh siswa melalui komik stripnya. Yang terakhir, kami mempelajari banyak hal dalam membuat komik strip ini, mulai dari belajar bekerja sama, format komik, menciptakan karakter, menentukan alur cerita, dan membuat menggambar. Nah, ini ada beberapa contoh komik strip yang dibuat oleh siswa. Mungkin saya akan membacakan satu bacakan komik. Yang dari komik yang pertama yang gambar orang berjilbab. Siang itu para warga berkumpul membahas permasalahan yang ada di kampung mereka. Nih Pak RT. Sektor perikanan mengalami penurunan, dapat menjadi masalah karena tidak ada generasi yang mau menjadi nelayan. Betul sekali Pak, saya mempunyai anak 3 semua bekerja di luar kota. Nah, itu yang membuat krisis profesi nelayan. Anak muda memilih bekerja di luar kota daripada di kampung sendiri. Wah, gawat. Kita harus gimana, Pak RT? Apakah kalian ingin
Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, tidak perlu resah berlebihan karena saya tidak mengizinkan anak saya menjadi nelayan. Loh, kok bisa, Pak? Bapak sendiri kan nelayan. Kenapa tidak mengizinkan anak Bapak menjadi nelayan? Saya lebih memilih anak saya jadi pengangguran daripada nelayan, karena memiliki resiko yang besar dan penghasilan sedikit. Siapa tahu ada program pemerintah untuk membayar pengangguran. Kalau tidak ada pejabat yang korupsi, kita semua walau tidak bekerja bisa mendapat gaji. Kata tokoh yang pakai sarung biru nih, Kong, ya. Pak RT-nya bereaksi dengan melongo. Nah, itu dari teks anekdot yang siswa buat. Lucunya di mana nggih, Bapak Ibu? Lucunya ada di hal unik itu tidak ada yang mau jadi nelayan karena banyak resiko dan penghasilnya sedikit, katanya begitu. Jadi tokoh di situ mau jadi pengangguran saja, nggih. Bahkan yang ibu itu, tokoh ibu di situ anaknya semua bekerja di luar kota karena nggak ada yang mau jadi nelayan. Itu hal unik dari teks anekdot yang berusaha menyindir, ya. Menyindirnya di sini adalah menyindir pemerintah karena mungkin di pandangan siswa kurang merata begitu, nggih, kesejahteraannya. Itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Untuk tanya jawabnya nanti silakan bisa disampaikan ke Bu Darwati. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparannya Bu Ira Ismatul Hamidah dan Pak Dodit Setiawan Santoso. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang berkaitan dengan topik yang sudah disampaikan oleh Bu Ira dan Pak Dodit. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait materi tersebut bisa melalui chat atau mengklik tanda tangan di situ ya, nggih. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, mungkin ada yang kurang paham atau masih bingung terkait materi tersebut, bisa langsung ditanyakan kepada narasumber hebat kita. Kalau tidak ada, disudahi saja napa nggih, Bu Darwati? Oh, nggih. Kalau ada yang bertanya atau mungkin memberikan
pernyataan terkait dengan topik yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu narasumber. Berarti kita telah Oke, Bapak Ibu yang bertanya terkait persensi nanti akan di-share di grup nggih untuk mengisi daftar hadir pada webinar kali ini. Oke, akan saya tutup karena memang tidak ada Bapak Ibu yang bertanya atau menyampaikan pendapat terkait dengan webinar ini. Maka saya selaku moderator mohon izin ya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu narasumber hebat kita yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian saya juga sampaikan kepada pihak yang sudah ikut serta dalam webinar hari ini. Kemudian berikutnya adalah beberapa hal yang terkait dengan webinar hari ini. Untuk materi nanti akan di-share oleh narasumber. Tadi Pak Dodo sudah men-share. Kemudian tinggal Bu Ir nanti materinya bisa dibagikan. Kemudian selanjutnya untuk presensi tadi nanti akan dikirimkan via grup dan sertifikat juga nanti akan dikirim melalui email Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada narasumber yang telah berpartisipasi pada webinar hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain dengan teman-teman topik yang lebih menarik lagi. Dan semoga menjadi pengalaman, menambah wawasan baru bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.